Kembali bersama kami pemirsa dalam Berita Satu Sore. Pemirsa, gelap mata karena dendam bisa menyebabkan nyawa menghilang. Seperti yang terjadi di Kapuas, Kalimantan Tengah, seorang pria nekat menusuk pegawai minimarket hingga tewas karena motif dendam. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Agus Daniel, warga Pulau Pandan, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi ini tewas mengenaskan dengan kondisi lebam di ruang tahanan. Korban yang merupakan tahanan kasus pencurian ini tewas setelah 3 hari dititipkan di lapas kelas 2A Jambi oleh pihak kejaksaan. Isak tangis istri korban pun tak tertahan saat melihat kondisi jenazah suaminya terbaring di rumah sakit. Pihak keluarga pun menduga korban tewas akibat dianiaya oleh tahanan lainnya. Kejadian yang mana saya tahu, saya, adik sepupu saya yang di dalam kamar segar, bugar, tidak ada penyakit sebelumnya. Belum tahu, tapi kemungkinan menurut saya kemungkinan bisa bertengkar di dalam atau terjadi keroyokan. Peristiwa maut ini bermula sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Blok Tower Lapas Kelas 2A Jambi. Saat itu, tim Regu Jaga melakukan apel pengecekan penghuni di Blok Tower atau blok khusus tahanan baru yang dihuni sebanyak 57 orang warga binaan permasyarakatan. Saat pengecekan dilakukan, situasi blok pun aman dan kondusif. Namun saat dilakukan penguncian, petugas melihat korban tergeletak di kamar blok tower dalam kondisi lebam di wajah. Penemuan itu dilaporkan oleh para petugas kepada Komandan Jaga Regu. Korban pun yang kondisinya kritis langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Namun sayangnya korban tak tertolong hingga akhirnya meninggal dunia. Berdasarkan informasi, korban diduga dianiaya oleh para pelaku karena adanya motif dendam antar sesama tahanan. Pada saat saya mencari informasi kepada jaksa yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tersangka dan barang bukti pada saat proses tahap 2, itu proses berjalan dengan baik, tidak ada permasalahan. Nah, pada saat kami limpahkan, ya tiba-tiba kami mendapat kabar yang bersangkutan mengalami kekerasan sehingga menyebabkan kematian. Harusnya hal-hal demikian dapat dideteksi oleh pihak lapas karena sebelum dipindahkan ke ruang tahanan itu biasanya ada diletakkan di ruang isolasi terpisah dulu untuk mengetahui masing-masing tahanan yang dititipkan. Menanggapi hal itu, pihak Kalapas dan aparat pun langsung bergerak cepat untuk mencari para pelaku. Akibatnya, sebanyak 20 tahanan diamankan dan diasingkan ke tempat khusus terkait kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Agus Daniel. Karena dendam, nyawa seseorang bisa hilang. Itu juga yang terjadi di Kapuas, Kalimantan Tengah. AM, pria berusia 22 tahun, warga desa Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, tewas meregang nyawa usai ditekam oleh seorang pria dengan menggunakan sebilah pisau sangkur. Peristiwa ini terjadi pada 27 Agustus 2023 sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban AM bersama rekannya melaksanakan shift pagi dari jam 7 hingga 15.00.
Saat korban bekerja, tak lama pelaku pun datang ke lokasi minimarket tempat korban bekerja untuk mencari sesuatu. Tak lama kemudian, pelaku pun menghampiri korban dan langsung melakukan penyerangan. Korban yang kondisinya terluka pun berlari keluar minimarket dan langsung meminta pertolongan. Namun sayang, nyawa korban tak tertolong. Korban tewas dengan bersimbah darah, sementara pelaku melarikan diri. Korban saat ini meninggal dunia. Saat ini korban posisi berada di rumah sakit. Menanggapi hal itu, polisi pun langsung melakukan pengejaran. Pelaku pun berhasil dibekuk saat bersembunyi di Gang Patah, Kelurahan Palingkau Lama RT 07, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas. Dari hasil penyidikan, pelaku melakukan aksinya karena dendam akibat korban dekat dengan teman wanitanya. Kami dari Polres Kapuas menerima laporan sehingga kami turun. Saat ini kami masih melakukan proses penyelidikan terkait adanya laporan kejadian dugaan penganiayaan yang terjadi di Indomaret Palingkau ini. Akibat perbuatannya, pelaku kini terpaksa ditahan di Polres Kapuas. Pelaku juga terancam dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Inilah detik-detik saat seorang selebgram wanita berinisial ARD ditangkap polisi di salah satu tempat karaoke di Pangkalan Baru, Bangka Tengah. Wanita berusia 22 tahun ini ditangkap lantaran terlibat tindak pidana perdagangan orang dengan berperan sebagai penyedia teman kencan melalui pesan WhatsApp. Peristiwa ini terungkap usai pihak kepolisian melakukan penggerebekan di salah satu hotel di Pangkalan Baru, Bangka Tengah pada Jumat 1 September lalu. Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan 2 orang wanita yang menjadi korban dari pelaku. 2 orang dalam hal ini sebagai korban yang mana kedapatan melakukan prostitusi. Dari hasil keterangan yang didapatkan setelah diamankan, kemudian yang bersangkutan yang sebagai penyedia yaitu salah satu wanita dengan inisial ARD, yang mana pada saat di hasil dari keterangan itu kita dapatkan yang bersangkutan lagi berada di salah satu tempat hiburan yang tidak jauh dari tempat hotel tersebut. Usai melakukan penangkapan, polisi pun kembali melakukan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku melakukan praktek perdagangan orang berupa prostitusi ini dengan mematok harga 2 hingga 3 juta rupiah dari salah satu korbannya. Modus yang dilakukan pelaku ini adalah dengan cara merekrut korbannya dengan menjanjikan bayaran yang didapat dari prostitusi melalui pesan WhatsApp yang masuk ke nomornya. Mereka dilakukan untuk rekrutan, untuk dilakukan pembayaran untuk melakukan eksploitasi seksual. Dari kedua korban tersebut diamankan sejumlah uang sebanyak 6 juta, yang mana untuk rincian mereka diupahi setiap orang ada yang 1,5 juta dan 1 orang yang inisial A diupah dengan sebanyak uang 1,5 juta, dan untuk yang korban inisial N dengan uang 2 juta. Kini polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka terkait tindak pidana perdagangan orang. Adapun barang bukti yang diamankan antara lain uang 6 juta rupiah, 4 unit handphone, 1 unit mobil serta bil hotel.
Kasus perdagangan orang berupa prostitusi juga terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. V, seorang ibu rumah tangga berusia 20 tahun ini, tak lagi bisa berkutik saat digelandang ke Mapolresta Balikpapan. V ditangkap karena menjadi mucikari yang menjual wanita sebagai pekerja seks komersial. Berdasarkan keterangan polisi, tersangka nekat menjual wanita lain sebagai pekerja seks komersial di salah satu hotel di kota Balikpapan. Untuk setiap transaksinya, tersangka V menerima upah sebesar Rp600.000 dari setiap korbannya. Pelaku memperdagangkan wanita, kemudian mengambil hasil atau upah dari wanita yang diperdagangkan untuk meraup keuntungan. Dengan tersangka inisial V, perempuan, 20 tahun, Islam, Balikpapan, ibu rumah tangga. Sebelum menjadi mucikari, tersangka V juga mengaku bahwa ia sempat menjadi korban perdagangan orang. Oleh karena itu, atas dasar tersebut, ia pun terjun menjadi mucikari karena tergiur dengan keuntungan yang diperoleh. Akibat perbuatannya, kini tersangka V terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi. Tersangka V dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan atau Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara.